Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال أن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari yang insya Allah diberkahi, kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk memulai rutinan daripada majlis ta'lim setiap malam Ahadnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, taufik dan hidayah untuk bisa selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah, majlis yang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab ringkasan Bukhari yang diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, yang mana kita berada di hadis ke-32. Hadis ke-32 diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ini sahabat Nabi yang spesialis di urusan tentang fitnah akhir zaman. Jadi sahabat Hudzaifah ini spesialisnya, artinya beliau menguasai hadis-hadis, ilmu-ilmu tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat. Itu sahabat Hudzaifah. Jadi kalau kita buka, ada kitab-kitab tertentu yang menyebutkan hadis Nabi atau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah, dengan musibah, dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Salah satu contohnya kitab daripada yang mengarangnya ulama
ulama-ulama di abad kita ini, itu Al-Mufakkir Al-Habib Ad-Da'i ilallah Abu Bakar Al-Adni. Beliau punya kitab yang berjudul At-Talid wa Tarid. Itu kitab isinya tentang tanda-tanda kiamat. Kitab itu isinya tentang tanda-tanda kiamat. Tentu yang disebutkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan menyebutkan tanda-tanda kiamat dari dukun, atau wong dari kalau tanggal 12 12 12 kiamat, sempat viral kan begitu dulu. Kalau bukan dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan tanda-tanda kiamat. Walaupun hadis yang berkaitan dengan akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, alamatus sa'ah, itu bisa dikatakan kebanyakan dhaif. Kebanyakan dhaif, sanadnya itu lemah. Sanadnya, perawi ke perawi berikutnya, ke perawi atasnya, terus sampai kepada sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari bawah sahabat sampai ke perawi itu, perawi hadis tersebut, itu kebanyakan, kalau hadis, ini kita nggak katakan semua, tapi kebanyakan hadis yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda kiamat, itu dhaif, kebanyakan. Sanadnya dhaif, dhaif itu lemah. Akan tetapi dikuatkan hadis tersebut jadi sahih dengan fakta dan nyata. Apa yang terjadi, realitanya itu menjadi penguat sehingga hadis tersebut yang tadinya nilainya lemah, kalau dihukum halal haram tidak bisa kita jadikan argumen atau dalil, jadi sahih, kuat. Dengan apa hadis ini bisa jadi sahih, kuat, cukup untuk dijadikan argumen dalil dengan realita atau kenyataan. Nah, jadi ini sedikit kita bahas ilmu hadis. Hadis itu bisa jadi kuat dijadikan dalil kalau realitanya mendukung atau terjadi. Jadi Nabi nyebutkan misalkan nanti termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi, misalkan orang itu rasa malunya mulai terkikis, maksiat di pinggir jalan biasa, kata Nabi. Ini misalkan hadisnya lemah sanadnya, tapi ternyata terjadi di abad kita ini. Wong sekarang mulai banyak yang katik malu, maksiat di pinggir jalan. Maka hadis tadi yang aslinya lemah sanadnya jadi kuat, jadi sahih. Yang tadinya dhaif jadi sahih. Kenapa? Karena nyatanya membenarkan hadis tersebut. Begitu. Nah, jadi itu rata-rata hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat atau akhir zaman. Dan Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu membagi ilmunya ke semua murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi, murid Nabi yang spesialis di masalah tanda kiamat, terus spesialis di masalah munafik, ini sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ini julukannya sahibu sirri Rasulillah. Julukannya Hudzaifah ini adalah yang memegang rahasia Nabi Muhammad di masalah munafik. Nabi itu tahu semua yang munafik di Madinah. Munafik dulu itu kan sering kita sampaikan, munafik di zaman Nabi itu kafir. Beda munafik di zaman kita. Ya kita kan tahu, oh kau ini munafik, artinya suka bohong misalkan. Atau Y12, mukanya masuk dengan Y12. Ya, di sini beda, begitu. Kalau disebutkan kalimat munafik di Al-Quran atau hadis, maksudnya bukan itu.
Kalimat munafik di Quran dan hadis maksudnya batinnya, hatinya kafir, muslimnya cuma di mulut. Jadi dia itu pura-pura muslim, tapi di rumah kafir, dah sholat, kafir, kafir. Tapi kalau di masjid dia sholat, pura-pura. Untuk melindungi dirinya dari hukum Nabi besar Muhammad SAW. Nabi tahu semua. Diriwayatkan lebih dari 1.000, bukan sedikit. Munafik di Madinah itu lebih dari 1.000. Oke, Allah katakan di Al-Quran, wa min ahlil madinati maradu ala nifaq. Kata Allah, ada dari orang-orang Madinah yang kena, kata Allah, nifaq, munafik. Tapi Nabi tahu semua. Di mana Nabi tahu, atau dengan surat apa Allah memberikan sifat-sifat munafik kepada Nabi? Di surat At-Taubah, Baro'ah. Makanya di surat Taubah tidak boleh kita baca Bismillah awal. Ya kan, semua surat Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, ya Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu lanjut Al-Imran. Kecuali selesai surat Al-Anfal, setelah Al-Anfal ada surat At-Taubah atau Baro'ah. Itu surat tidak boleh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata ulama dari Nabi, dari Nabi memang begitu. Karena kata ulama, isi dari surat At-Taubah adalah Allah membuka kedok munafik. Allah bongkar. Sehingga Nabi tahu semua mana yang munafik, mana yang bukan. Sahabat tidak tahu, tidak perlu sahabat tahu. Cuman ada satu sahabat yang sama Nabi dikasih tahu dari A sampai Z. Ini sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman. Hudzaifah ini tahu kan dia munafik, dia bukan, tapi dia tidak boleh ngomong ke orang lain. Tidak boleh ngomong ke sahabat lain karena ini rahasia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngomong. Tahu itu mah. Ketika turun ayat Allah melarang Nabi untuk hadir sholat jenazah munafik, karena munafik itu kafir. Kata Allah, jangan kau sholati mereka wahai Muhammad. Wala takum ala kubri, bahkan jangan kau antar mereka ke kuburannya. Tidak boleh. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan ketika turun ayat itu sudah, kalau Nabi tidak nyolati satu orang berarti ini munafik. Kebongkar begitu. Karena perintah dari Allah. Kalau dulu di awal Islam memang Nabi juga tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, kecuali ada yang menanggung hutang tersebut. Jadi kalau ada yang meninggal, kata Nabi, dia ada hutang, tidak ada, jangan sholati dulu. Tapi bukan jangan disolatkan, ditinggal, namun Nabi tidak. Maksudnya siapa nak nanggung hutang? Oh, ahli warisnya ngomong, oh dia ninggalkan warisan banyak, nanti kami urus, baru sholat. Atau miskin, ada sahabat, aku ya Rasulullah nanggung hutangnya, baru disolatkan sama Nabi. Ketika Baitul Mal, apa namanya? Baitul Mal, apa uang kas, taruhlah, uang kas Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW mulai banyak, Nabi tidak perlu orang nanggung lagi, Nabi yang bayar. Oh dia ada utang, pokoknya Nabi langsung sholatkan. Ada utang, negara yang bayar atau Nabi yang bayar, begitu. Yang kedua yang tidak mau disolatkan oleh Nabi munafik. Karena turun ayat tadi. Makanya kalau ada orang meninggal di Madinah di zaman Nabi, kemudian Nabi Muhammad tidak menyolatkannya, maka kata orang-orang sahabat, oh itu munafik. Itu munafik. Ketika Nabi meninggal, kata lagi yang tahu. Makanya ketika Nabi sudah meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab beliau merhatikan Hudzaifah. Kalau Nabi masih hidup, aku nyingok Nabi. Nabi sholat, aku tidak, aku itu tidak sholat berarti munafik. Nabi sudah meninggal, siapa yang tahu? Orang kedua, Hudzaifah. Jadi yang mau Sayyidina Umar diperhatikan, Hudzaifah datang enggak?
Hudzaifah tidak boleh ngomong. Hudzaifah tidak ngomong, oh jangan kalian sholatkan, dia munafik. Tidak. Karena itu rahasia Nabi. Beliau bawa sampai beliau meninggal. Tapi karena beliau tahu, misalkan yang meninggal ini munafik, di Al-Quran Allah melarang. Kan larangan di Al-Quran itu untuk Nabi dan untuk kita umat, bagi yang tahu. Berarti beliau mukallaf. Karena larangan tersebut dari Allah, tidak boleh sholat, tidak boleh ngantar jenazah munafik. Maka dia tidak sholat, tidak keluar deh. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau setiap ada jenazah setelah zamannya Nabi, dilihat Huzaifah hadir atau tidak. Oh, Huzaifah hadir, Sayyidina Umar ikut hadir, ikut menyolatkan. Berarti itu bukan munafik. Huzaifah tidak hadir, Sayyidina Umar tidak hadir, tidak menyolatkan. Berarti itu munafik. Nah, itu sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau yang memiliki tempat Nabi mencurahkan rahasia yang berkaitan dengan munafik dan berkaitan dengan alamatus sa'ah. Bahkan Hudzaifah mengatakan Nabi pernah menyebutkan nama pemimpin, pemimpin pemimpin jelek, pemimpin yang akan menimbulkan fitnah, yang akan menimbulkan kegaduhan di umat Islam dari setelah Nabi wafat sampai hari kiamat. Ya. Jadi misalkan nabi-nabi palsu yang sekarang ini itu disebutkan semua pertama Nabi. Semua kata Hudzaifah Nabi sebutkan. Dan aku tahu semua. Jadi tahu semua Hudzaifah. Sampai hari kiamat disebutkan detail oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa nama pemimpinnya, apa ajarannya, Hudzaifah tahu kan. Nah, cuman tidak semua ilmu sama beliau disampaikan. Tidak semua ilmu, tidak semua hadis disampaikan. Hanya beberapa hadis yang beliau sampaikan yang diizinkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis ini. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Arti dari fitnah, kita harus bedakan arti fitnah bahasa Arab dengan fitnah bahasa Indonesia. Orang itu kadang salah pengertian. Ketika ada orang yang fitnah ngadu domba, dia pakai ayat apa? Al fitnatu asyaddu minal qatli. Oh, ngadu domba ini lebih besar dosanya, lebih parah daripada membunuh. Al fitnah di situ yang dimaksudkan oleh Allah adalah al qatlu. Al kufru, kekafiran. Maksud ayat yang berbunyi al fitnatu asyaddu minal qatli itu bukan fitnah adu domba. Fitnah adu domba itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalimat Arab fitnah, fa, ta, nun, ta marbutah, fitnah itu artinya kalau di ayat tersebut artinya kekafiran. Kemusyrikan itu kata Allah lebih parah daripada dosa membunuh. Ya kalau orang misalkan orang membunuh tapi dia muslim, betul melakukan dosa besar, masuk neraka tapi akan keluar dari api neraka tersebut. Beda dengan orang yang musyrik, tidak akan keluar dari api neraka. Itu arti fitnah. Bisa juga arti fitnah itu dimengerti dengan maksud al-ikhtibar, cobaan, ujian. Fitnah bisa diartikan cobaan atau ujian. Di hadis Nabi banyak nyebutkan fitnah akhir zaman, cobaan, ujian di akhir zaman. Ini yang dimaksud di sini cobaan, ujian. Kata Nabi, ujian untuk seorang laki-laki di mana laki-laki itu, laki-laki, anak diuji fi ahlihi, di keluarganya atau di istrinya. Itu ujian pertama. Jadi yang punya bini, ujiannya terbesar bininya deh. Karena Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, perempuan ini Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang ini, tulang apa? Belakang ini, punggung.
yang bentuknya itu bengkok. Makanya kata Nabi, kalian harus pinter-pinter lah kalau sama bini. Kalau kalian, oh pokoknya harus begini, pokoknya aku punya pendirian begini, tidak ada toleransi sama sekali, tidak kate sesekali kita maafkan, itu kasar tahu kau akan patahkan tulangnya, artinya cerai, pisah, tidak bisa. Kita mau sama apa sama istri itu, oh pokoknya begini, sampai nanti sudah sampai tidak bisa, sampai tua tidak bisa. Pasti kita ada ngalahnya sekali, ada lembutnya sekali. Kadang dia ngerepet kita diem eh oke itu jangan didengari metu dari rumah misalkan biar dia capek. Udah metu dari rumah lanjut di WhatsApp mati ke HP. Begitu kan? Itu semua kita alami. Jangan kan kita, Mbak. Nabi aja alami. Memang itu fitrah, fitrah perempuan begitu. Nabi itu 11 bini. 9 yang meninggal setelah beliau. Dari 9 ini, 8 itu Arab semua. Satu dari bangsa Yahudi, Siti Sofiyah. Ada yang orang yang seperti ini, ada yang dewasa, ada yang kekanak-kanakan atau masih manja karena umurnya kecil, ada yang cemburuan, ada yang macam-macam. Semua Nabi alam. Dan sama Nabi Muhammad semua disiasati. Nah, jadi kata Nabi, harus kita didik istri kita cuman sesekali, selagi itu bukan melanggar perintah Allah ya. Kalau perintah Allah kata toleransi di situ. Selagi bukan melanggar perintah Allah, bukan hal yang berkaitan dengan syariat. Masalah duniawi, telat sesekali nyiapkan sarapan Bapak atau telat nyiapkan baju seharusnya besok dipakai belum dicuci, misalkan ya, misalkan nak berangkat belum disiapkan. Hal-hal seperti itu tidak perlu kita ributkan. Sesekali mengalah, gitu, ya. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Itu cobaan kalian di situ, kata Nabi besar Muhammad SAW. Dan istri tanggung jawab dari Allah. Orang yang menikah itu bukan lemaknya, beban dari Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan. Masalah agama istri itu pertama kali yang ditanya laki, baru bapaknya. Kalau setelah dia menikah, bapaknya lepas tangan ke laki kan. Bini sholat atau tidak sholat, lakinya ditanya nanti. Bini puasa, bini nutup aurat atau tidak, lakinya dulu yang dihisab sama Allah, yang diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi tidak gampang. Makanya Nabi katakan cobaan laki-laki itu terletak pada istrinya, keluarganya istri. Cobaan. Dia harus bisa-bisa dalam mensiasati kita punya istri. Wa malihi, tentu cobaan juga ada di harta. Harta itu juga cobaan, ujian dari Allah. Jadi cobaan itu tidak mesti bentuknya musibah. Allah katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Di Al-Qur'an kata Allah, kami akan coba kalian dengan yang tidak kalian sukai atau dengan yang kalian sukai. Harta, siapa yang tidak suka harta kan itu? Cobaan, melalaikan tidak. Yang tadinya majelis, sholat jamaah di masjid, dapat duit, banyak langsung, tidak pernah ke masjid lagi. Berarti tidak lulus. Itu cobaan dari Allah. Jadi kadang Allah itu memberikan rezeki kepada seorang hamba dengan tujuan untuk mencoba, ngetes benar apa tidak. Begitu. Untuk menunjuk Allah tahu, tapi ingin menunjukkan kita ini benar apa tidak. Cobaan. Jadi harta adalah cobaan. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling luar biasa dalam mengatasi cobaan tersebut. Nabi itu tidak pernah, ini tentu tidak bisa kita tiru, Nah, tidak bisa kita tiru di zaman akhir ini. Apalagi yang punya tanggung jawab. Nabi itu tidak pernah nyimpen harta. Beliau itu pernah, kata Siti Aisyah, udah ngoling di kasur. Tiba-tiba bangun kayak gelisah.
Siti Aisyah bingung, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ingat ada sisa emas dari rampasan perang yang belum habis, ada sisa sedikit. Keluar Nabi, tinggal sedikit, dicari fakir miskin diberikan, baru Nabi bisa tidur. Bukan nyimpen dulu baru dibagikan, tidak. Kalau gitu kan nyimpen dulu baru dibagikan. Nah itu sisanya baru dibagikan. Nah, Nabi bukan. Oke, susah untuk ditiru. Apalagi orang yang punya beban, tidak bisa. Nabi paling lolos, orang yang paling lolos dari ujian Allah di harta, umali, harta. Nah, jadi harta itu ujian. Makanya para ulama aulia ketika mereka mendapatkan harta, mereka lari dari harta, lari dari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, yang lari darimu kejar, yang lari darimu kejar, yang menjadikan dirinya budakku, hambaku, kau harus menjadi hamba. Ini Allah dalam hadis qudsi, Allah ngajak bicara dunia. Yang lari darimu kejar, yang menjadikan dirinya, menfokuskan dirinya untuk menjadi hambaku, kau harus jadi hambanya. Tapi yang mengejarmu, kau harus lari wahai. Kalau ada yang ngejar kau, kau berlari. Jangan galak diparahi. Jadi kebalikan. Kalau ada yang ngejar, lari. Dan kalau ada yang menjadikanmu sebagai tujuan hidupnya, majikannya, maka perbudak dia wahai dunia. Itu perintah Allah. Makanya masyaallah hadirin, para ulama aulia, mereka nyari duit. Siapa yang tidak nyari duit? Nyari nafkah halal, punya tanggung jawab, harus kita nyari nafkah yang halal. Semua harus ada usaha, ikhtiar untuk mencari nafkah, tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia. Itu inti. Maksudnya bagaimana Habib diperbudak? Jangan sampai nyari duit tadi sampai lupa segalanya. Lupa sholat, berarti itu tentu diperbudak oleh itu. Lupa waktu, tidak kasih waktu untuk istirahat, untuk majlis taklim, untuk senang-senang atau sejenak bersama keluarganya. Tidak. Seharian. Pagi subuh metu balik tengah dalu. Pagi subuh metu balik tengah dalu. Setiap hari. Itu Pak termasuk contoh yang diperbudak oleh dunia. Masih masih buntu. Itu memang karena dunia lari darinya. Atau walau misalkan umpama tidak buntu, tapi dia jadi budak dunia. Habis waktunya di jalan, habis waktu capek. Maaf, pas duitnya udah banyak, sakit. Akhirnya duitnya dipakai untuk berobat. Alhamdulillah. Jadi umsyu fi manakibiha, famsyu fi manakibiha. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalian itu kalau cari nafkah yang halal, jalan be gitu. Enggak usah ngebut-ngebut, usah belagi-belagi. Jalan santai. Tapi kalau masalah amal akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal baik. Metode ini, Pak, ini kan metode Al-Qur'an. Ajaran Al-Qur'an, didikan Al-Qur'an. Kalau kita terapkan, nikmat hidup kita. Kalau kita terapkan, hari ini dapat sekian, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Banyak kadang kita dengar keluhan atau curhatan dari misalkan dari misalkan yang bagian kerjaannya itu driver gitu. Kadang sampai jam 4 sore udah dapat sekian. Dapat aku 400.000 gitu. Ini kalau nambah sampai jam 8 lumayan katanya. Pikirnya begitu. Nambah sampai jam 8, kok pun enggak katik penumpang. 4 jam rugi waktu tadi. Jam 8 lalu nambah sampai jam 10. Tidak katik. Rizkinya cuma 400.000 hari itu. Nah, makanya para ulama mereka punya dagangan, punya kerjaan, punya semua. Rata-rata punya. Punya kerjaan, punya ikhtiar. Tapi sebatasnya saja. Mereka ketika buka toko.
Yang punya toko buka toko di toko sambil sholawat, sambil istighfar, sambil baca Quran. Ada yang belanja, diladeni. Selesai, lanjut lagi. Jam 4 waktu sholat tutup, waktu makan makan, buka lagi habis itu misalkan atau sip-sipan gantian dengan pegawai. Jam 4 tutup, tutup balik istirahat. Malam majlis metu begitu. Jadi rezeki itu ya sudah, yang ditulis sama Allah segitu, mau kita capek atau tidak capek, datang ya segitu. Rezeki begitu. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Tanda orang yang diperbudak oleh dunia, dia dilalaikan dari akhirat untuk ngejar dunia. Itu berarti diperbudak oleh dunia. Nah, itu udah kena cobaan, tak lolos dari ujian Allah berarti. Gagal dia di ujian tersebut. Dan harta ini sangat menggoda, ya. Harta sangat menggoda. Hulwatun khadirah. Kata Nabi, manis dan warnanya hijau. Itu dunia. Dilihat dari jauh enak, dicicipi enak. Itu dunia. Nah, jadi dari jauh lemak, walaupun lemak. Itu dunia. Oke, sangat harus hati-hati untuk yang berkaitan dengan harta dunia. Dan orang tidak akan merasa cukup kalau dia tidak qanaah. Tidak bakal cukup. Contohnya Pak, HP ini, metu baru, metu lagi yang baru. Metu baru, metu lagi yang baru. Terus, tidak nanti berhenti. Mobil juga begitu. Mobil ini, keluar lagi mobil ini. Merek ini, keluarkan ini. Kalau kita peloi terus, tidak habis-habis. Benar kan Pak? Iya, betul. Jadi mobil itu habis-habis. Kalau semua dunia begitu. Rumah kita udah bikin, masih kurang cek ya. Biliknya 8, masih kurang. Nah, kolam, kurang taman, kurang terus akhirnya. Nah, makanya nikmati fasilitas yang Allah berikan. Allah berikan kita rumah, Allah berikan rumah yang kata Nabi rumah yang termasuk nikmat yang dari Allah, maksud nikmat yang lemak untuk kita nikmati, rumah yang luas kata Nabi Muhammad, rumah yang enak, rumah yang nyaman. Dianjurkan punya rumah yang enak, yang nyaman, ya, yang diberikan oleh Allah, kendaraan yang enak kata Nabi Muhammad. Cuman jangan sampai kita disibukkan dengan itu. Itu inti. Yang Allah berikan, alhamdulillah. Sudah segini untuk sekarang, ya udah segitu dulu. Gitu. Ya. Udah tanya berapa tahun lagi bisa lebih enak, alhamdulillah. Gitu. Jangan sampai diperbudak intinya oleh dunia. Karena dunia kalau udah memperbudak kita, tidak bakal ngerasa cukup. Allah dewe yang ngomong, alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan oleh untuk memperbanyak dunia. Dalam hadis Nabi menguatkan ayat tersebut, kata Nabi, tidak akan ada yang membuat Bani Adam merasa cukup dengan dunia kecuali mulutnya itu dimasukkan tanah, artinya udah masuk kubur. Baru selesai kata Nabi. Nabi yang ngomong. Kata Nabi sampai mulutnya masuk tanah baru dia ngasih puas. Artinya sampai dia dikubur bukan ngasih puas, udah selesai. Sebelum itu tidak pernah ngerasa cukup. Masuk sehari 500, pengen sejuta, pengen tapi ini bukan menafikan atau tidak menganjurkan kita untuk berdagang, kita berbisnis, kita dah. Ya, sahabat banyak yang bisnis begitu. Tapi dunia tidak menjadi pemandu atau majikan mereka. Mereka jadi majikan dunia. Dunia tadi nggak ngajar. Wawaladihi juga cobaan seorang laki-laki kata Nabi di anak-anaknya. Anak ini cobaan. Bahkan anak ini lebih besar cobaannya. Orang itu kata Nabi. Kata Nabi, Nabi ini di hadis lain. Kadang seorang bapak itu dia bisa pakai baju tidak baru bekas atau baju yang lama. Seorang bapak bisa pakai sendal sepatu lama tak ganti, makan tak lemah, tapi dia tidak bisa anaknya pakai baju yang lama atau bekas, pakai sepatu yang lama atau bekas, tidak bisa. Makanya kata Nabi hati-hati, jangan sampai gara-gara anak kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Sayang kita sama anak, tapi sayang sama anak jangan sampai menjadikan atau kita dapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Cobaan bapak di anak berat, oke. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Nabi mengatakan,
termasuk hadis tanda akhir zaman. Kata Nabi nanti termasuk tanda akhir zaman. Kata Nabi seorang laki-laki itu celakanya dengan sebab wong tuanya, bininya, anak. Jadilah ada seorang bapak, dia itu celaka di akhirat maksudnya dikarenakan bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Yu'ayyirunahu bil fakri kata Nabi. Mereka mendesak si laki-laki tersebut dengan kemiskinan. Oh pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Yang masuk udah ganti duit. Kepengenan banyak. Akhirnya maling motor di masjid. Ya kan banyak maling motor di masjid lebaran. Itu tadi desakan. Padahal al-imam sunnah lebaran pakai baju baru. Tapi kalau tidak mampu, tidak masalah. Ada baju yang lama masih jadilah tidak mampu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah diriwayatkan masuk lebaran pakai hanya lama. Tanya sama muridnya, kata Imam Ali, lebaran itu untuk orang yang tidak maksiat sama Allah. Ini dah. Puasa kemarin, banyak yang viral. Di masjid pula motor banyak. Banyak bukan katanya kita hingga uangnya ngomong. Sehari kurang lebaran hari masak, lagi parkir subuh-subuh, habis majlis taklim hilang motor. Balik semua. Karena nak lebaran tadi. Kadang bukan untuk dirinya. Dia itu desakan dari keluarga. Bininya minta, anaknya minta, orang tuanya minta, katik duit. Akhirnya cara yang itu kata Nabi Muhammad. Cobaan di situ. Jadi celaka dia maling tentu. Celaka kalau dia lebih mementingkan apa namanya desakan atau pintaan dari keluarganya daripada pintaan dari Allah. Allah memerintahkan jangan maling. Dari pendulikan dia maling demi keluarganya. Celaka kata Nabi Muhammad. Begitu. Jadi anak, makanya kalau kita mendidik anak, jadikan dia anak yang soleh. Bapak pengen anak bapak dokter, polisi, apa namanya TNI, pengen jadi apa namanya wali kota, terserah. Tapi jadikan dia orang yang soleh. Pengen jadi dokter, pengen jadi anggota DPR, terus nak jadi presiden aja. Tapi dengan syarat jadikan dia orang yang soleh. Didik dia untuk takut kepada Allah, ngerti syariat. Udah. Dia jadi dokter yang soleh. Dia jadi apa namanya polisi, jadi TNI, jadi polisi TNI yang soleh. Dia jadi anggota DPR, jadi anggota DPR yang soleh. Jadi pemimpin, jadi pemimpin yang soleh. Jadi jadikan anak itu soleh dulu. Ketika anak itu soleh, anak itu akan membantu kita untuk taat kepada Allah. Dan anak itu Pak, invest akhirat kita. Insya Allah setelah umur panjang, sehat, afiat kita diberikan oleh Allah, yang melanjutkan pahala kita itu anak. Apa yang digawikan anak kita dari amal baik yang kita ajarkan ngalir terus pahala. Gara-gara kita dia sholat, setiap dia sholat ngalir ke kita. Gara-gara kita dia puasa, setiap puasa ngalir ke kita. Gara-gara kita dia baca Quran, setiap baca Quran dia ngalir ke kita. Terus itu invest yang kekal abadi istilahnya. Tidak bakal rugi kalau anak soleh. Makanya didik anak soleh akan membantu kita untuk taat kepada Allah. Anak soleh itu ngebantu kita tambah taat kepada Allah. Makanya diriwayatkan putri daripada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam terkenal wali daripada wali Allah, sufi, orang yang dekat dengan Allah. Hatim Al-Asam. Beliau ini setiap pagi sebelum nyari duit itu 10 menit lagi berarti. Beliau ini setiap pagi sebelum nyari duit diantar sama putrinya yang paling kecil. Dibimbing. Apa kata putrinya ini? Wahai ayahku, sesungguhnya kami ini, aku, ibuku, apa namanya, sabar, kuat kami dengan perihnya rasa lapar di dunia. Kami kuat, kami sabar insya Allah. Tapi kami tidak kuat dengan panasnya api neraka jahanam di akhirat. Itu pesan putri. Jadi setiap dia ngantar bapaknya untuk cari nafkah yang halal, ngomongnya begitu. Kami siap lapar,
kami sabar, lapar, apa-apa di dunia, tapi kami tidak sabar kalau dibakar di api neraka jahanam. Karena Nabi bersabda, orang yang perutnya isinya haram, api neraka jahanam lebih pantas untuk dirinya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Putrinya ngomong macam itu. Jadi bukan mengantar bapaknya minta ini, minta ini, minta kamu. Kamu itu kan. Belum pegawai bapaknya, belum masuk duit dari itu. Permintaannya udah dari rumah, agak beli buah apel sekilo, mango sekilo, ini sekilo, mampir Indomaret beli ini. Duit belum masuk deh ngomongin, agak dulu. Kalau orang dulu tidak, Putri Hatim Al-Asam ngomong tidak apa-apa. Jadi kalau ayah tidak menemukan, tidak mendapatkan rezeki yang halal, jangan cari yang haram. Kami sabar lapar di dunia, tapi kami tidak akan sabar ketika dipanggang di api neraka jahanam. Putri seperti itu, ngebantu bapaknya untuk tambah taat kepada Allah. Bagaimana putrinya bisa seperti itu? Ya karena bapaknya yang ngajar. Hatimnya yang luar biasa, yang soleh, yang dekat, warok, zuhud. Putrinya jadi seperti itu. Tambah ngebantu bapaknya untuk taat kepada Allah. Nah, jadi anak cobaan dari Allah. Orang yang baru kawin pengen punya anak, dapat anak, hati-hati. Amanah cobaan dari Allah. Jangan sampai rasa sayang kita kepada anak sampai melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sayang sama anak. Anaknya tidak dibiarkan sholat, anak itu bukan sayang. Ya, tapi itu akan menyiksa anak kita. Nah, jadi ini kurang lebih penjelasan dari hadis yang barusan kita baca, sepotong dari hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang kita miliki adalah cobaan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa uh, lulus ujian tersebut dan bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.